Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alia Nur Khalifah dengan NIM 2300961 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial terkait cara melakukan uji Kruskal-Wallis pada aplikasi SPSS. Uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok independen yang tidak saling berpasangan. Karena ini merupakan uji statistik non-parametrik, maka data yang kita gunakan merupakan data yang tidak berdistribusi normal. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara kelompok-kelompok tersebut. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Sebelumnya saya ingin menampilkan data yang telah saya buat terlebih dahulu. Nah, ini merupakan data simulasi ya teman-teman terkait peminjaman buku oleh 3 variabel independen yaitu mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Saya telah membuat tabel untuk input data ke dalam SPSS-nya juga seperti ini agar lebih mudah. Nah, ini anggotanya ada anggota 1, 2, dan 3. Keterangannya ada di samping ya. Kemudian langsung saja kita copy bagian datanya. Angkanya saja ya teman-teman, tidak perlu dengan si kategorinya. Kemudian setelah kita copy, langsung saja buka aplikasi SPSS. Nah, seperti ini tampilannya. Data yang telah kita copy, langsung kita paste. Oke, sudah muncul ya. Kemudian kita ke variable view. Untuk namanya ini akan saya tulis sebagai anggota. Dan ini jumlah peminjaman. Oh ya, kalau di bagian nama ini, kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan spasi akan seperti ini. Nah, ilegal ya karakternya. Oleh karena itu harus bagaimana? Nah, kita bisa ganti spasi tersebut dengan underscore. Peminjaman. Enter. Nah, bisa ya teman-teman. Kemudian desimalnya kita nolkan. Pada bagian value yang anggota, kita masukkan value 1 tadi itu adalah mahasiswa. Kemudian mahasiswa. Kemudian kita add value 2 itu dosen. Dan value 3 yaitu staf administrasi. Kita add terlebih dahulu, kemudian oke. Nah, setelah seperti ini, kita kembali lagi ke bagian data view. Langsung saja kita analisis. Oh ya, ini untuk namanya sudah berubah ya, sesuai yang teman-teman input, seperti itu. Kita pilih non-parametric test, kemudian legacy dialogs, dan pilih K-independent sample. Nah, untuk kategori anggota ini, kita masukkan ke dalam grouping variabel, kemudian klik define range. Untuk minimumnya, kita masukkan 1 dan maksimumnya itu 3. Kenapa 3? Karena di sini terdapat 3 kelompok yang kita analisis. Seperti itu. Terus continue. Untuk jumlah peminjamannya kita masukkan ke test variabilis. Nah, test type-nya ini sudah tercentang Kruskal-Wallis ya, sesuai default. Oleh karena itu, langsung saja kita klik OK. Oke, untuk tampilan outputnya itu seperti ini ya teman-teman. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama tabel rank, kemudian tabel tes statistik. Nah, tabel rank ini terdapat N yaitu jumlah di sini ada 7 mahasiswa yang saya gunakan sebagai data sampel, kemudian ada 7 dosen dan 7 staf administrasi. Semua responden tersebut berjumlah 21. Kemudian ini ada nilai rata-ratanya. Dari ketujuh mahasiswa tersebut rata-rata meminjam itu 10,71 yang kita bisa bulatkan menjadi
11 peminjaman buku yang dilakukan oleh mahasiswa, itu rata-ratanya. Kemudian untuk dosen itu 18 dan untuk staf administrasi itu 4,29 yang dapat kita bulatkan menjadi 4. Kemudian untuk hasil tes statistiknya, ini kita dapat melihat hasil asimsiknya. Perlu teman-teman ketahui bahwa apabila nilai asimsik atau nilai p-value lebih kecil dari 0,05, itu artinya terdapat nilai signifikan antara variabel-variabel tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila nilai asimsik atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai asimsik yang didapat yaitu 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Itu artinya ada perbedaan yang signifikan terhadap jumlah peminjaman buku bagi mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian tutorial uji Kruskal-Wallis yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya dapat dipahami oleh teman-teman. Semangat yang sedang melakukan tugas ataupun penelitian. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa kembali.